Suka tidak suka, PDIP itu hebat. Hebat. Karena apa? Berani sendirian beroposisi. Coba kita renungkan. Apa hebatnya sebuah kemenangan, tapi dengan cara keroyokan? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan video yang menurut saya sangat menarik, di mana dalam hal ini beliau menggambarkan sosok Bung Karno yang kemudian terlahir kembali dari kota Solo. Namun apa yang terjadi, Ibu Megawati atas kesombongan dan keangkuhannya, lalu kemudian sosok yang digambarkan sebagai Bapak Soekarno itu kemudian meninggalkan partai PDIP karena beliau memang betul-betul berjuang untuk rakyat. Apapun perintah yang kemudian diperintahkan oleh pimpinan partai, beliau akan selalu tidak melaksanakannya, kan kecuali ketika perintah tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan seperti itulah karakter yang kemudian dimiliki oleh Bung Karno di masa lalu. Dan saya meyakini bahwa Bapak Joko Widodo ini adalah orang yang kemudian bisa digambarkan sebagai sosok yang lebih hebat dari Bung Karno di masa lalu. Tapi itulah bahwa generasi itu pasti akan lahir lebih hebat dari generasi-generasi sebelumnya. Dan kecelakaan tersendiri bagi Partai Banteng, khususnya Ibu Megawati yang kemudian atas kesombongannya selalu merendahkan dan tidak menghargai keberadaan Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga Bapak Joko Widodo meninggalkan Partai Banteng demi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tidak perlu berpanjang lebar seperti apa pernyataan beliau yang kemudian menggambarkan sosok Bapak Joko Widodo sebagai sosok Bung Karno di masa lalu. Kita simak videonya berikut ini. Bung Karno sudah meninggalkan PDIP. Kita telah sama-sama melihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perjalanannya yang panjang mampu mempertahankan eksistensinya di jagat perpolitikan Indonesia. Kita juga pasti sama-sama tahu bahwa sebuah partai politik rentan untuk jatuh karena orientasi partai politik adalah membangun kesepakatan secara politis melalui kesamaan visi, misi, dan perjuangan. Konflik kepentingan adalah makanan sehari-hari yang harus mampu diatasi dan diselesaikan. Dan khusus bagi PDI Perjuangan, senjata yang selama ini terbukti ampuh untuk mengatasi setiap konflik itu adalah kemampuan Megawati sebagai anak biologi Soekarno, tokoh penting di negeri ini, untuk menggunakan nama besar bapaknya sebagai pendulum yang mampu menghipnotis dan menenangkan semua kadernya. Entah para kader itu begitu hormat pada Pak Karno atau mereka cuma takut kualat. Kepatuhan ini tampak jelas dengan kedudukan Megawati sebagai ketua umum yang nyaris tidak mungkin tergantikan. Setidaknya itu yang tampak. Meskipun kalau mau ditelaah lebih dalam lagi, barangkali justru Megawati itu memang sengaja diposisikan sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh senior PDIP yang memang perlu melindungi manuver-manuver mereka dengan sebuah figur yang sakral dan sulit dibantah. Dan diam-diam sebenarnya merekalah para mastermind yang mengendalikan partai, atau setidak-tidaknya di bawah tanah mengendalikan partai. Megawati memang tepat menduduki posisi simbol karena dia adalah anak biologi Soekarno. Lebih dari itu ya tidak ada. Hal ini dibuktikan dari elektabilitasnya ketika maju mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres pertama tahun 2004, setelah sempat menjabat sebagai presiden karena Presiden Abdurrahman Wahid dilengsarkan di tengah jalan. Pada Pilpres pertama sepanjang sejarah pemilihan kepala negara di Indonesia itu,
Mega tidak terpilih. Rakyat lebih memberikan kepercayaannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono dari militer ketimbang Megawati yang jelas-jelas anak Presiden Soekarno itu. Padahal kala itu MK juga sudah berbaik hati dengan menurunkan syarat status akademis calon presiden dari sarjana ke level lulusan SMA buat memberi jalan bagi Megawati. Tapi nyatanya Megawati juga tidak bisa menang Pilpres. Tapi meski tidak terpilih jadi presiden, Megawati punya banyak waktu untuk membesarkan partainya. Pasca Soeharto, memang PDIP yang adalah pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia itu mendapat ruang dan keluasaan untuk tumbuh dan berkembang. Hingga pada suatu ketika, tanpa disadari bahkan oleh Megawati sendiri, PDIP menghidupkan kembali figur Soekarno, figur seorang marhainis pembela rakyat, dengan dicalonkannya Joko Widodo, petarung dan pekerja keras dari Surakarta, sebagai calon presiden. Kemunculan Joko Widodo yang kemudian akrab dipanggil Jokowi ini awalnya mengundang keraguan-raguan bahkan dalam diri Megawati sendiri. Tidak sedikit orang yang mencibir dan merendahkan Jokowi yang secara performance dianggap tidak metropolis dan deso. Tapi memang bukan seorang marhainis sejati kalau penampilannya keren dan dandy. Seorang marhainis memang seharusnya merepresentasikan figur yang merakyat dan humanis. Harus diingat, masa-masa muda Soekarno dulu juga kecil dan gak meyakinkan. Tapi apa artilah sebuah penampilan tanpa prestasi dan kemampuan yang tinggi? Maka seiring berjalannya waktu, Jokowi membuktikan kerja keras dan perjuangannya, dan figur Soekarno benar-benar hidup kembali dalam dirinya. Bahkan kalau menurut saya pribadi, Jokowi telah melampaui Soekarno, dan ini memang sudah selayaknya. Penerus pasti harus lebih hebat dari pendahulunya. Kalau cuma sama atau bahkan kurang, ya terus di mana lebihnya? Prestasi dan kebesaran Jokowi tentu saja ikut menyumbang kebesaran dan kredibilitas partai yang mendukungnya. Selain juga memberi porsi yang lebih besar bagi kader partai untuk ikut bergabung di Istana Negara menjadi menteri dan jabatan strategis lainnya. Dan sudah pasti Megawati sang ketua umum dan simbol kebesaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut menikmati semua itu. Tentu saja dengan caranya yang khas, memamerkan perannya sebagai pengusung Jokowi. Pak Jokowi itu ya gitu loh, kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Tapi ada satu hal yang barangkali dilupakan oleh Megawati dan sebagian besar petinggi PDIP. Marhainis sejati adalah orang yang berjiwa merdeka. Marhainis tidak akan tunduk oleh kekuasaan yang menindasnya. Marhainis hanya tunduk kepada rakyat. Apapun yang harus dilakukan untuk rakyat harus dijalani, meski untuk itu harus menentang tekanan partainya sendiri. Ya, saya sangat yakin jiwa itu juga adalah jiwa yang dimiliki Soekarno, yang dengan lantang berani menyatakan kemerdekaan Indonesia meski belum sepenuhnya kita terbebas dari pihak asing yang menguasai kita. Kalau Soekarno memproklamasikan kedaulatan Indonesia, maka Jokowi memproklamasikan kedaulatan pemimpin dari campur tangan dan tekanan partainya. Presiden sudah seharusnya bukan menjadi petugas partai, tapi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Meski tidak eksplisit, tapi Megawati dan PDIP mengusir Jokowi dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Jokowi pergi meninggalkan partai tanpa sekalipun menyatakan pengunduran dirinya. Jokowi pergi karena tidak lagi dikehendaki. Jokowi pergi meninggalkan PDI Perjuangan. Pemimpin yang merepresentasikan sosok Soekarno itu pergi meninggalkan partai yang selama ini sangat mengagung-agungkan nama besar sang proklamator itu. Megawati adalah anak Soekarno.
yang punya andil menghidupkan spirit bapaknya melalui Jokowi, lalu mematikannya kembali spirit itu hanya karena keangkuhan egonya. Dua figur Marhainis itu telah membuktikan keteguhan sikapnya sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang tetap berpihak pada rakyatnya. Soekarno disingkirkan oleh Orde Baru dan Jokowi disingkirkan oleh Orde Lama yang seharusnya mendukung dan membesarkan orang-orang seperti dirinya. Bung Karno telah pergi meninggalkan partai yang bertahun-tahun mengagungkan namanya. Tapi setidaknya di atas sana dia bisa berbangga. Seorang penerus terbaiknya telah mampu mewujudkan sebagian mimpi dan cita-cita yang bahkan tidak sanggup diwujudkan oleh anaknya. Semoga bermanfaat. Rahayu. MVP di pilkada kali ini namanya Joko Widodo. Suka nggak suka nih sama Jokowi, skill politik doi emang legendaris. Ini kalau di bola levelnya setara Johan Cruyff lah. Ya lu bayangin di kandang Banteng, Jawa Tengah, Bantengnya tumbang. Kalau di Jawa Barat kita nggak heran Banteng tumbang, emang survei jelek banget. Di Jawa Timur pun ya Kofifa itu di atas angin lah. Tapi ini kita ngomongin Jawa Tengah. Di Sumut Edi kalah, tapi ya itu bisa diprediksi sesuai survei. Jawa Tengah, meskipun di Bali gagal tuh Jokowi numbangin Banteng, tapi ya nanti 2029 pasti akan dicoba lagi. Kalau di Banten itu bukan urusan Jokowi lah, itu yang hebat Prabowo-nya. Kalau di Banten lebih tepatnya Don Dasko. Kalau ngomongin siapa yang paling amsyong di pilkada kali ini, menurut gua ada dua partai, PDI sama PKS. PDI ini di level gubernur banyak tumbang. Meskipun kalau ngomongin wali kota bupati masih banyak menang ya. Tapi ya kalah di Jawa Tengah itu pedih banget sih, berat banget. Nah kalau ngomongin PKS, menurut gue ini yang paling amsyong. Bayangin di Jawa Barat, suara presiden PKS sama Saiku nggak nyampe 20%. Ini kan Jawa Barat, kandang PKS. Di Sumatera Barat masih menang karena incumbent. Tapi level wali kotanya, seorang Chef Iqbal kalah. Ini kita ngomongin Chef Iqbal nih. Ini politisi PKS, kader PKS yang ngetop banget, debat jago, terkenal masih kalah. Bahkan yang gue lebih kaget lagi, di Depok dan di NTB. Di NTB Pak Zul gue kira akan menang mudah. Pak Zul nih, ini Pak Zul orang top ini. Kaget. Dan gue percaya ini pilkada 2024, ini momen awal Pilpres 2029, ini momen awal nih sekarang nih. Jokowi meskipun gak punya partai, sekarang nih megang Jawa Tengah. Ini kekuatan buat Pilpres nanti. Ya sekarang PDI sama PKS ya mesti bebenah habis-habisan.